Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Najat Ngaji akan membahas tentang kejahatan Wahabi setelah berkuasa. Setelah Wahabi berkuasa pada Hijaz, Makkah dan Madinah, mereka berusaha menghancurkan kuburan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu mereka sudah menghancurkan kubah-kubah makam para sahabat yang ada di Baqi'. Bahkan mereka juga menghancurkan athar-athar atau peninggalan yang berkaitan dengan Rasulullah, seperti kamar atau rumah yang dibuat yang ditempati tempat lahirnya Rasulullah SAW juga dihancurkan oleh mereka. Ini Wahabi setelah berkuasa di Hijaz pada waktu itu. Kalau kita melihat fatwa-fatwa ulama Wahabi, memang mereka menginginkan agar kuburan Nabi Muhammad SAW itu tidak berada di Masjid Nabawi. Misalnya fatwa yang dilontarkan oleh Syekh Albani, dedengkotnya Wahabi. Beliau menulis di dalam kitab Manasikul Hajj wal Umrah, Ibqa'ul Qabri An-Nabawi fi Masjidihi. Termasuk bid'ah dalam berhaji itu adalah membiarkan makam Nabi berada di dalam Masjid Nabawi. Jadi menurut Syekh Albani, membiarkan kuburan Nabi Muhammad SAW ada di dalam Masjid Nabawi itu menurut beliau adalah bid'ah. Tetapi kita masih belum menemukan kejelasan ya. Di sini apakah maksudnya kuburan Rasulullah itu harus dihancurkan lalu dipindah atau seperti apa? Ini masih belum ada kejelasan. Yang jelas di sini Syekh Albani mengatakan bahwa membiarkan atau menetapkan kuburan Nabi di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi Muhammad SAW itu adalah perkara bid'ah. Selanjutnya Syekh Albani mengatakan bahwa yang wajib atau yang seharusnya dilakukan terkait makbarah Nabi, kuburan Nabi Muhammad SAW adalah fal wajibu ar-ruju'u bil Masjid An-Nabawi ila ahdis sabiq. Yang wajib adalah kembali pada Masjid Nabawi di masa yang lalu. Wadzalika bil fasli bainahu wa bainal qabrin nabi bihaidin. Dan hal itu dengan cara memisah antara Masjid Nabawi dan di antara kuburan Nabi bihaidin dengan tembok. Yamtaddu minasyimal ilal janub, yang memanjang dari dari selatan ke utara. Bihaitsu anna ad-dakhila ilal masjid la yara fihi, sekiranya orang yang masuk ke Masjid Nabawi tidak bisa melihat kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatwa ini menegaskan kepada kita dan bisa kita fahami bahwa orang yang berziarah ke masjid jangan sampai melihat kuburan Nabi. Emangnya kenapa dengan kuburan Nabi? Apakah di kuburan Nabi itu ada hantunya sehingga orang yang berziarah ke Masjid Nabawi tidak boleh melihat makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal para ulama sudah ijma, sudah bersepakat bahwa berziarah ke makam Rasulullah, ke kuburan Rasulullah adalah sunnah. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa dijelaskan wa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, adapun berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun min sunanil muslimina mujma' 'alaiha, adalah sunnat dari sunnah-sunnahnya orang Islam yang telah disepakati. Imam Al-Baihaqi juga menjelaskan, meriwayatkan waqala Nafi', dan Imam Nafi' berkata, kana Ibnu Umar yusallimu 'alal qabri ra'aituhu mi'ata marrah aw aktsar yaji'u ilal qabri fayaqul. Imam Nafi' berkata bahwa Ibnu Umar, Sayyiduna Ibnu Umar mengucapkan salam kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Nafi', aku melihatnya 100 kali atau lebih. Ibnu Umar mendatangi kuburan Nabi lalu mengucapkan assalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala Abi Bakrin, assalamu ala Abi, thumma yansarifuh. Kemudian setelah mengucapkan salam, Ibnu Umar berpaling atau pulang. Itu penjelasan dari ulama-ulama terdahulu, dari ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang Syekh Albani, dedengkot Wahabi, lalu berfatwa agar jangan sampai umat Islam yang mendatangi Masjid Nabi Muhammad SAW jangan sampai melihat kuburan Nabi. Harus dipisah antara kuburan Nabi dengan Masjid Nabawi. Baik, kita lanjutkan. Di tahun 2014 kemarin itu umat Islam sempat dihebohkan dengan usulan
seorang akademikus Arab Saudi yang mengusulkan agar kuburan Nabi Muhammad SAW dihancurkan dan makam Nabi, jasad Nabi dipindah dari Masjid Nabawi ke tempat lain. Alasan Wahabi ini adalah karena kuburan Nabi Muhammad SAW membuat umat Islam syirik. Seperti biasa, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit kafir. Ya, itulah Wahaboy. Dan ulama Wahabi seperti bin Bas itu berfatwa bahwa kubah hijau yang ada di atas kuburan Nabi Muhammad SAW ini seharusnya dihancurkan oleh pemerintah. Tetapi pemerintah Saudi tidak menghancurkan karena takut terjadi fitnah, ya, disuudoni oleh umat Islam. Andaikan mereka nggak takut disuudoni oleh umat Islam, mereka akan menghancurkan kubah ini. Kubah hijau yang ada di atas makam Rasulullah SAW. Padahal sebelum kedatangan Wahabi, makbarah kuburan para sahabat ada kubahnya itu sudah biasa. Boleh ulama tidak mengingkarinya. Berikut ini penjelasan mengenai keadaan kuburan-kuburan para sahabat di Madinah sebelum dihancurkan oleh Wahabi. Ini ada penjelasan di dalam kitab Khulasah Al-Wafa bi Akhbari Daril Mustafa. Adapun makam-makam yang terkenal saat ini di Madinah adalah makam Abbas bin Abdul Muthalib, makam Hasan bin Ali, dan orang yang bersamanya. Di atas makam-makam mereka ada kubah yang tinggi. Ibnu An-Najjar berkata, kubah itu besar, tinggi, dan bangunan kuno. Ini makam para sahabat di waktu penulisnya ini masih hidup. Penulis kitab ini masih hidup. Kalau sekarang sudah nggak ada, sudah dihancurkan oleh Wahabi. Ini juga ada penjelasan dari Imam An-Nawawi, ulama ahli hadis, di dalam kitabnya Tahdzibul Asma. Beliau menulis yang artinya, Uqail bin Abi Thalib, seorang sahabat, wafat di masa Khalifah Muawiyah. Sungguh ia telah buta, dimakamkan di Baqi, dan makamnya terkenal. Di atasnya ada kubahnya di awal Baqi. Ini keadaan makbarah di masa Imam An-Nawawi masih hidup. Kalau sekarang sudah nggak ada, sudah dihancurkan oleh Wahabi. Dan ulama-ulama dulu kuburannya itu dikasih kubah. Misalnya makam Imam Abu Hanifah. Ada penjelasan tentang makam Imam Abu Hanifah di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi. Beliau menulis yang artinya, Abu Hanifah wafat sebagai syahid pada 150 Hijriah, usianya 70 tahun, dan di atas makamnya ada kubah besar dan makam yang megah di Baghdad. Dari penjelasan ini bisa kita pahami bahwa sebelum datangnya Wahabi, itu makbarah para sahabat, kuburan para sahabat, kuburan para ulama itu dikasih kubah, ya, ada bangunannya dikasih kubah. Makbarah Rasulullah juga berada di dalam Masjid Nabawi, dan itu ulama nggak mempermasalahkan, nggak mensyirikkan, nggak mengkafirkan. Lalu datanglah Wahabi menghancurkan kubah-kubah makam para sahabat, kubah-kubah makam para ulama, bahkan kubahnya makam Rasulullah ingin dihancurkan juga andaikan mereka nggak takut dikritik oleh umat Islam sedunia. Bahkan ada usulan dari Wahabi itu untuk membongkar kuburan Rasulullah dan dipindah ke tempat lain. Nah, inilah Wahabi. Bahayanya Wahabi seperti ini, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit syirik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Wahabi tidak berani mengotak-atik makam Rasulullah, kuburan Rasulullah, juga kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telah banyak saksi sejarah, bukti sejarah yang sudah dihancurkan oleh Wahabi, seperti rumah di mana Nabi Muhammad dilahirkan, juga rumah Sayyidah Khadijah, dan juga makam-makam para sahabat itu oleh mereka dihancurkan dan gak ada bekasnya sama sekali. Dan itu sebenarnya adalah kerugian untuk umat Islam sedunia. Apalagi misalnya makbarah Rasulullah dibongkar dan dipindah ke tempat entah di mana, kita nggak tahu ada di mana. Nah, ini kerugian yang luar biasa untuk umat Islam. Tetapi saya yakin pemerintah Saudi tidak akan melakukan hal tersebut. Ulama Wahabi juga banyak yang menentang pemindahan, penghancuran makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada tahun 2014 sempat heboh bahwa ada yang mengusulkan dari akademikus Saudi untuk membongkar makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan membuat kesyirikan.
menimbulkan kesyirikan. Baik, berikut ini foto-foto kubah makam para sahabat sebelum dihancurkan oleh Wahabi.